Apakah benar Abu Ubaidah syahid? Apakah benar Abu Ubaidah meninggal dunia? Banyak kemarin teman-teman yang posting bahwa Abu Ubaidah sudah syahid. Maka ana buat kajian hari ini mau menyampaikan beberapa informasi penting sekali tentang sosok Abu Ubaidah dan meluruskan beberapa kekeliruan khususnya tentang kematiannya. Tapi seperti biasa, supaya kita bisa tahu siapa dia, seperti biasa kita harus mengecek sejarah, pakai mesin waktu dan mengecek sejarahnya, latar belakangnya seperti apa. Di akhir tahun 70-an teman-teman, ada seorang pemuda namanya Samir Al-Kahlut. Dia berangkat dari tempatnya, dari rumahnya di Gaza ke Arab Saudi untuk mencari nafkah. Sebagaimana kebanyakan orang Arab lakukan di tahun 70-an, 80-an. Karena mereka waktu itu kerjanya di Arab Saudi dan mungkin sampai hari ini, tetapi khususnya di 70-an, 20-an itu industri minyak lagi lagi naik daun, lagi di puncaknya teman-teman. Maka membuat masyarakat Saudi itu sejahtera, maka mereka membutuhkan banyak pekerja asing. Samir berangkat ke sana bekerja di Arab Saudi sebagai guru teman-teman. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat latar belakang keluarga Samir Al-Kahlut itu, sebenarnya mereka bukan dari kota Gaza. Mereka dari desa namanya An-Na'iliyah di Asqalan. Jadi sebenarnya masih bisa dikatakan Gaza karena Gaza itu bagian dari Asqalan teman-teman secara historis. Tetapi di tahun 48 keluarganya diusir dari rumahnya, maka mereka semua mengungsi ke kota Gaza. Kita lanjut ceritanya teman-teman. Di tahun 85 Samir dikaruniai seorang anak laki-laki namanya Huzaifah. Jadi namanya begini teman-teman, Huzaifah Samir Al-Kahlut. Keluarga Samir ini secara umum keluarga yang sangat agamis teman-teman, sangat beragama, Masya Allah, keluarga yang sangat islami. Jadi otomatis Huzaifah itu mempelajari Al-Quran dari kecil, mengikuti jejak saudaranya dan bapaknya teman-teman. Teman-teman, kalau mau memahami ilmu agama, memahami Al-Quran, kuncinya adalah belajar bahasa Arab. InsyaAllah di Syabab Belajar Academy tersedia kelas bahasa Arab untuk pemula, untuk orang yang tidak tahu apa-apa tentang bahasa Arab. Ada kelas malam buat yang bekerja, ada kelas subuh sebelum berangkat kerja. Bismillah, daftarkan diri sekarang. Tetapi di tahun 98 teman-teman, keluarga Samir itu pulang ke Gaza dari Arab Saudi. Kenapa pulang ke Gaza? Padahal karir Samir itu di Arab Saudi, Alhamdulillah lancar. Karena teman-teman di tahun 90-an banyak peristiwa penting yang terjadi di Gaza. Jadi Samir itu merasa tidak nyaman, jauh dari Palestina dan tidak berpartisipasi dalam perkembangan dan dalam peristiwa penting yang terjadi. Ketika mereka pulang ke Gaza, Samir melanjutkan hidupnya di Gaza seperti biasa dan anaknya Huzaifah melanjutkan sekolah seperti biasa. Anaknya Huzaifah waktu itu umurnya 13 tahun teman-teman. Kebetulan di umur 13 itu Huzaifah khatam Al-Quran hafiz 30 juz. Di Indonesia mungkin kita melihat ini pencapaian yang luar biasa. Dan memang ini benar pencapaian yang luar biasa. Tetapi di Gaza itu sudah normal. Kenapa? Karena di Gaza itu adalah negara atau Palestina itu negara dengan jumlah hafiz terbanyak di dunia dibandingkan dengan jumlah penduduk. Jadi normal sekali keluarga se-Islami itu anaknya hafiz semua teman-teman. Huzaifah, kita sudah bicara tentang Samir, ayo kita bicara tentang Huzaifah dulu. Huzaifah teman-teman lanjut sekolah seperti biasa dan di dalam sekolahnya dia bertemu, kenal dengan teman-teman dari IM. Dia suka dengan pemikirannya, maka dia menjadi bagian dari IM yang waktu itu terkenal di Gaza, khususnya di kalangan sekolah dan kampus dengan Al-Kutlah Al-Islamiyah. Dan ini sangat wajar Huzaifah masuk IM karena ayahnya Samir memang kenal dekat dengan Syekh Ahmad Yasin. Tapi teman-teman, di tahun 2000, berarti 2 tahun setelah Huzaifah pulang ke Gaza, di tahun 2000 teman-teman terjadi peristiwa penting di Gaza juga, yaitu Intifadah kedua. Pasti teman-teman ada yang masih ingat tentang berita-berita tentang Intifadah kedua, gelombang perlawanan bangsa Palestina kedua. Dan qadarullah seperti biasa, karena media dunia ini dikelola oleh Yahudi,
maka banyak sekali berita palsu yang tersebar tentang intifada dan tentang mujahidin di Palestina. Maka teman-teman, salah satu pemimpin Hamas waktu itu, yaitu Syekh Salah Shihata, dia berpikir, bagaimana kalau kita mendirikan lembaga media khusus mujahidin, khusus Qassam, untuk mengumumkan berita penting dan meluruskan informasi salah dan informasi palsu yang tersebar di media waktu itu. Dan betul teman-teman, lembaga media khusus mereka itu didirikan, tetapi qadarullah 2 tahun setelah tahun 2000, berarti tahun 2002, Syekh Salah syahid dan yang memimpin setelahnya adalah Muhammad Ad-Daif. Di tahun yang sama, yaitu tahun 2002 itu teman-teman, Huzaifah baru lulus SMA. Dan sistem SMA di Palestina, di Mesir, di negara Arab itu sedikit berbeda dengan Indonesia. Jadi teman-teman, di Indonesia, kalau misalnya nilai kita di SMA itu biasa saja, standar normal, dan kita masih punya uang, kita masih bisa daftar di fakultas kedokteran, asal bisa bayar biayanya, dan asal bisa untuk lulus di tes kampusnya sendiri. Tapi nilai SMA tidak begitu pengaruh. Mungkin di Indonesia pengaruh kalau kita mau daftar beasiswa. Ya, pengaruh. Tetapi di Timur Tengah sistemnya sangat berbeda. Kita mungkin sudah punya uang yang sangat cukup, uang yang sangat banyak. Tetapi kalau nilai di SMA itu tidak tinggi, tidak bisa daftar di fakultas yang paling dicari dan paling diminati orang. Seperti fakultas teknik, fakultas kedokteran, dan lain-lain. Kalau nilainya kurang. Makanya di Timur Tengah itu SMA kadang-kadang lebih penting dari kuliah. Karena menentukan masa depan. Bakal kuliah di mana nanti, bakal kerja sebagai apa. Waktu itu teman-teman, Huzaifah lulus SMA dengan nilai yang sangat tinggi. Bahkan dia ditawari untuk daftar di fakultas kedokteran secara gratis. Tetapi dia tidak mau sama sekali. Dia memilih fakultas ilmu syar'i, fakultas Usuluddin di Universitas Islam di Gaza. Ketika dia mulai kuliah teman-teman, dia punya 2 aktivitas utama. Yang pertama kuliah, yang kedua jihad. Bayangkan teman-teman, dia itu jihad sambil kuliah. Umurnya belum sampai 20 tahun teman-teman. Bahkan di tahun 2004, pas ada penyerangan dari Zionis Israel terhadap daerah namanya Hayy Az-Zaitun, Huzaifah waktu itu berada di pusat perperangan dan hampir dibunuh oleh Zionis Israel. Tetapi Alhamdulillah Allah menyelamatkannya karena dia punya peran dan tugas yang sangat penting di masa depan. Waktu itu teman-teman, Huzaifah bertugas di Batalion Timur Gaza dan khususnya di bagian topografi. Suatu hari teman-teman, Huzaifah lagi bersama bosnya, lagi bersama atasannya, yaitu Abu Suhaib. Mereka berdua berada di sebuah bangunan milik Muqawamah waktu itu, dan tiba-tiba ada jurnalis yang masuk. Jurnalis itu teman-teman ingin berbicara kepada Abu Suhaib, ingin buat interview sama Abu Suhaib. Tapi qadarullah, Abu Suhaib tidak bisa berbicara di hari itu. Kenapa? Karena mungkin sakit, pusing, pokoknya dia tidak siap untuk berbicara. Maka dia majuin Huzaifah teman-teman. Katanya, kamu aja yang berbicara sama jurnalis. Ketika Huzaifah teman-teman bicara dengan jurnalis, semua orang takjub. Semua orang kaget teman-teman. Karena bahasa Arabnya sangat jelas. Bahasa Arabnya sangat tepat. Bahasa Arabnya sangat kuat. Bahasa Arabnya sangat benar. Dan mungkin antum akan bilang, ya wajar sih Syekh, kan dia orang Arab. Tetapi faktanya teman-teman, tidak semua orang Arab bisa berbicara bahasa Arab formal dengan fasih dan jelas. Makanya bahasa Huzaifah itu bikin semua orang, wow, ini bahasanya luar biasa teman-teman. Kenapa? Karena jelas, to the point, tepat, kaidahnya benar, suaranya jelas, mudah difahami, tidak bertele-tele. Salah satu orang yang kaget dengan gaya Huzaifah adalah pemimpinnya sendiri, yaitu Abu Suhaib. Makanya teman-teman, Abu Suhaib langsung rapat dengan pimpinan Muqawamah waktu itu. Pimpinan yang lebih tinggi dari dia. Mereka rapat dan membahas satu poin. Kenapa sampai hari ini kita tidak punya juru bicara? Kenapa sampai hari ini kita tidak punya satu orang yang berbicara atas nama kami? Maka mereka sepakat teman-teman,
harus punya juru bicara. Langsung Abu Suhaib merekomendasikan Huzaifah, teman-teman. Dia adalah orang yang paling tepat untuk menjadi juru bicara. Teman-teman, kalau kita di tempat lain bukan di Gaza, pasti pemimpinnya, yaitu Abu Huzaifah itu, Abu Suhaib itu, bakal iri. Pasti, teman-teman. Karena memang ya seperti itu keadaan di sekitar kita, teman-teman. Kalau ada pemimpin dan anak buahnya, kalau anak buahnya itu menerima perhatian dari banyak orang, anak buahnya itu lebih pintar dari pemimpinnya, biasanya pemimpinnya itu akan iri dan akan menyingkirkan anak buahnya supaya perhatian tetap kepada dia. Tetapi tidak heran, ini Gaza, teman-teman. Tempatnya hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan heran, ini normal. Maka teman-teman, Huzaifah dipilih sebagai juru bicara dan umurnya waktu itu sekitar 19 tahun, teman-teman. Kurang lebih sama dengan umur Usama bin Zaid yang diberi amanah oleh Rasulullah untuk menjadi pemimpin pasukan, padahal masih ada yang lebih senior dari dia. Orang Gaza itu, orang Hamas itu, teman-teman, benar-benar hidup di dunia lain. Ketika ana mengatakan mereka orang-orang yang datang dari zaman para sahabat untuk hidup di antara kita di 2026, ana tidak berlebihan, teman-teman. Jadi, Huzaifah, teman-teman, ditawari untuk menjadi juru bicara. Awalnya dia tidak mau, teman-teman. Kenapa dia tidak mau? Karena katanya, saya mau jadi syahid. Kalau saya bicara atau saya jadi juru bicara saja, kemungkinan menjadi syahid itu mengecil. Mending saya di lapangan saja supaya bisa jadi syahid. Tetapi karena ini tugas dari umat, maka dia setuju, teman-teman. Sejak waktu itu, sejak dia menjadi juru bicara, maka dia dikenal dengan pria mulatham. Mulatham itu artinya pria yang menutup wajahnya dengan sorban. Huzaifah waktu itu punya dua karakter, punya dua kehidupan yang berbeda, teman-teman. Kehidupan yang pertama adalah kehidupan dia sebagai juru bicara Qasam, menutupi wajahnya dengan sorban, di mana tidak ada yang tahu siapa dia, termasuk keluarga besarnya sendiri. Kalau istrinya atau orang tuanya pasti tahu, tetapi keluarga besarnya, tetangganya, tidak ada yang tahu sama sekali. Kehidupan yang kedua, teman-teman, adalah kehidupan pemuda biasa, yang kuliah dan lain-lain. Waktu itu, pas dia jadi juru bicara, dia belum lulus kuliah. Tahun 2006 baru dia lulus kuliah. Tahun 2005 baru dia nikah, teman-teman. Hidup yang sangat biasa, kerja, mencari nafkah, bersosialisasi dengan tetangganya. Tetangganya tidak ada yang tahu bahwa yang mengimami mereka setiap hari di salat maghrib dan salat isya itu ternyata adalah juru bicara yang semua orang nunggu pengumumannya dan pidatonya. Sampai suatu hari, teman-teman, mereka sepakat untuk memberi nama untuk juru bicara. Nama adalah Abu Ubaidah, biar mirip dengan Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, teman-teman. Jadi, Qasam mulai buat branding untuk juru bicaranya. Ada sorban dengan warna tertentu, ada nama tertentu, yaitu Abu Ubaidah. Terus ada kalimat yang selalu dia sampaikan, innahu la jihad, nasrun aw istijhad. Ini adalah jihad, menang atau syahid. Maka brandingnya sudah sempurna, teman-teman. Hidup Huzaifah dan Abu Ubaidah berjalan barengan dengan sangat lancar, teman-teman. Di tempat Qasam, dia adalah Abu Ubaidah. Di rumahnya, dia adalah Huzaifah. Tahun 2013, teman-teman, dia menyelesaikan S2-nya dengan tesis yang berjudul Al-Ardul Muqaddasah Bain Al-Yahudiyyah Wal-Masihiyah Wal-Islam. Tanah suci antara agama Yahudi dan Nasrani dan Islam. Setelah selesai, teman-teman, dia pengennya daftar S3, tapi di luar Gaza. Dia mau mencari pengalaman baru. Dia daftar di Maroko, daftar di Aljazair, tetapi ditolak. Kenapa ditolak? Kata kampusnya karena alasan keamanan. Agak aneh, teman-teman. Setelah itu, pelan-pelan dia itu menjadi salah satu pemimpin Qasam. Bukan hanya juru bicara, tapi salah satu pemimpinnya. Salah satu pemimpin yang dilibatkan untuk menentukan strategi dan rencana masa depan. Padahal umurnya sangat muda dibanding pemimpin-pemimpin yang lain. Sampai mulai Tufan Al-Aqsa 2023, teman-teman, semua orang menunggu pengumuman dia, pidato dia. Di Gaza, tempat dia bekerja, teman-teman, di bangunan di mana mereka pakai untuk merekam pengumumannya, itu tempatnya berada di dalam lapangan, teman-teman. Dan
dicatat beberapa kali bahwa tempat tersebut hampir ketahuan, hampir diserangi oleh Israel beberapa kali teman-teman. Bahwa sebagian dari dindingnya hancur. Israel tidak tahu bahwa bangunan itu adalah tempatnya Abu Huzaifah, di mana semua pengumuman itu direkam teman-teman. Dia hidup di dalam Gaza seperti warga biasa. Dia nggak punya kelebihan tertentu karena dia pemimpin misalnya. Dan antum lihat sendiri, lihat perbedaan dia dari pidato pertama di awal perang sampai pidato terakhir, atau pengumuman pertama sampai pengumuman terakhir. Berat badannya turun 25 kilo teman-teman. Kenapa? Karena kelaparan, karena tidak ada makanan teman-teman. Dan ini membantah fitnah-fitnah khawarij modern ini, khawarij zaman ini teman-teman. Khawarij dari kalangan umat Islam sendiri yang menuduh Qassam itu dengan tuduhan yang tidak benar. Menuduh Hamas itu dengan tuduhan yang tidak benar. Bahwa mereka itu misalnya anak buahnya Syiah, anak buahnya Iran, bahwa studio-studio mereka itu berada di Al Jazeera di Qatar, bahwa mereka itu membiarkan warga Gaza syahid sendirian, tetapi mereka hidup di hotel mewah di Qatar. Mereka itu di lapangan bersama warganya teman-teman, seperti warga Gaza pada umumnya. Bahkan beberapa dari mereka dari awal perang sudah meniatkan puasa. Khalas, mereka puasa dari awal perang. Mereka buka puasanya pakai kurma, pakai susu, itu pun kalau ada teman-teman. Maka itu semua membantah fitnah khawarij modern yang kadang-kadang mengklaim dirinya mengikuti sunnah Nabi dan lain-lain, tetapi mereka tidak melakukan apapun kecuali menjelekkan para mujahidin yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi qadarullah teman-teman, di pertengahan perang identitas Abu Ubaidah terbongkar. Ada seorang pengkhianat di Gaza yang membongkar identitas Abu Ubaidah. Jadi Israel sekarang sudah tahu bahwa Abu Ubaidah itu adalah Huzaifah Al-Kahlut. Israel mulai mencari dia. Bahkan tempat dia berada, tempat keluarganya, tempat rumahnya sudah ditargetkan 6 kali sepanjang perang oleh Israel. Semua harta duniawi yang dia punya itu hilang. Tetapi dia tidak peduli, dia tidak putus asa. Karena tujuannya memang dari awal apa? Syahid teman-teman. Bahkan teman-teman, pengumuman terakhir yang dia rekam itu disampaikan oleh salah satu orang yang hadir di tempatnya waktu itu, bahwa pengumuman itu direkam beberapa kali, dihentikan, direkam. Karena Abu Ubaidah waktu itu menyampaikan rasa kecewanya terhadap umat Islam dan terhadap bangsa Arab yang membiarkan Gaza sendirian. Sehingga dia meneteskan air mata. Meneteskan air mata, mereka berhenti rekam dari awal. Berkali-kali mereka rekam pengumuman ini karena dia menyimpan rasa kecewa yang besar di dalam hatinya terhadap umat Islam. Jadi selama bulan Agustus 2025 kemarin itu teman-teman, hidupnya benar-benar tidak mudah sama sekali. Karena setiap beberapa hari dia harus memindahkan keluarga besarnya dari tempat ke tempat. Tidak boleh berada di satu tempat lebih dari beberapa hari. Karena Israel menargetkan tempat dia berada. Sampai suatu hari teman-teman, dia dan keluarga besarnya berada di sebuah rumah di Hay Al-Rimal di Gaza, di daerah Al-Rimal di Gaza. Dia menyelesaikan pekerjaannya di bangunan tersebut, di studionya. Kemudian dia kembali ke rumah itu untuk melihat keadaan istrinya, anaknya, dan keluarga besarnya. Ternyata ada seorang pengkhianat yang tercatat atau terhitung sebagai muslim, sayangnya, yang melihat Huzaifah masuk rumah itu secara diam-diam. Maka dia telpon Israel. Dan beberapa jam setelah dia masuk rumah tersebut, Israel membom rumahnya dengan pesawat. Dia meninggal dunia atau syahid di tanggal 30 bulan Agustus 2025 bersama 40 orang dari keluarganya. Dia syahid, istrinya syahid, 2 anak perempuannya syahid, anak laki-lakinya yang namanya Yaman syahid, dan tersisa 1 anak lagi, alhamdulillah, selamat walaupun terluka parah, namanya Ibrahim. Tetapi Qassam mengumumkan syahidnya di tanggal 29 Desember 2025. Qassam mengumumkan bahwa Huzaifah Al-Kahlut telah syahid dan selama ini dia yang merupakan juru bicara mereka. Ini ceritanya Huzaifah teman-teman. Tetapi ana mau meluruskan satu informasi yang salah selama ini,
banyak yang mengatakan bahwa Abu Ubaidah syahid, bahwa Abu Ubaidah meninggal dunia. Kata siapa? Kata siapa teman-teman? Orang yang mengatakan bahwa Abu Ubaidah syahid itu, dia salah. Tidak benar. Abu Ubaidah masih hidup sampai detik ini teman-teman. Yang syahid itu adalah Huzaifah Al-Kahlut. Abu Ubaidah tidak mungkin syahid. Kenapa? Karena Abu Ubaidah itu adalah karakter. Abu Ubaidah itu adalah ide. Abu Ubaidah itu adalah simbol teman-teman. Dulu yang mengambil peran Abu Ubaidah namanya Huzaifah Al-Kahlut. Dan Huzaifah Al-Kahlut sudah syahid teman-teman. Langsung besoknya ada orang lain yang mengambil peran Abu Ubaidah. Coba lihat teman-teman pengumuman Hamas yang sekarang. Masih dengan pakaian yang sama, simbol yang sama, nama yang sama, gaya yang sama. Dan masih Abu Ubaidah juga teman-teman. Abu Ubaidah adalah simbol, dan simbol tidak bisa dibunuh. Simbol tidak bisa mati teman-teman. Simbol akan hidup selamanya. Jadi teman-teman, Huzaifah Al-Kahlut sudah syahid. Semoga kita dikumpulkan dengan dia di surga Al-Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW. Tetapi Abu Ubaidah masih hidup sampai hari ini. Kalau mereka bunuh Abu Ubaidah yang sekarang, besok akan ada 1000 Abu Ubaidah lagi. Dan ini sesuatu atau hal yang gagal dipahami oleh Zionis Israel. Bahwa umat ini melahirkan banyak pemimpin, melahirkan banyak mujahid. Bunuh satu ada 1000, bunuh satu ada 1000. Bahkan kadang-kadang syahidnya satu pemimpin itu memberi motivasi kepada umat Islam untuk memperbaiki diri dan untuk menjadi mujahidnya besok. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kajian singkat menjelaskan, meluruskan beberapa informasi salah tentang Abu Ubaidah dan menjelaskan siapa itu Huzaifah Al-Kahlut. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. لا يحصي لساني ثناء عليك فكل صلاحي منك وإليك عظيم العطايا مبسوط يديك تنفق كيف شئت والشر ليس إليك